Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-17 ayat 24 sampai yang ke-26. Judul renungan kita pada hari ini adalah relasi. Seorang teman pernah berkata bahwa doa mengandung keyakinan iman di dalamnya. Dari doa yang dipanjatkan seseorang kita bisa menduga pemahaman iman apa yang diyakininya dan bagaimana relasinya dengan Allah. Pandangan ini tentu saja perlu disikapi secara hati-hati, agar kita tidak lantas mudah menilai dan menghakimi iman seseorang melalui doa yang dipanjatkan. Di sisi lain, pernyataan tersebut ada benarnya juga. Dari doa Tuhan Yesus di pasal yang ke-17, kita dapat melihat pemahaman iman yang terkandung di dalamnya. Terlihat bagaimana relasinya dengan Bapa, relasi Tuhan Yesus dengan para murid, dan bahkan dengan orang-orang yang nanti akan percaya melalui para murid. Kita bisa melihat Tuhan Yesus dan Bapa saling mengasihi sejak dunia belum dijadikan. Tuhan Yesus juga mengundang para murid untuk masuk dalam relasi yang intim dengannya dan yang bersifat kekal. Seperti relasi Tuhan Yesus dengan Allah Bapa, agar mereka dapat mengenalnya secara pribadi, sehingga orang lain melihat Kristus melalui mereka. Relasi Tuhan Yesus dengan Bapa, agar mereka dapat mengenal siapa lagi, sehingga orang lain melihat Kristus melalui mereka. Relasi Tuhan Yesus dengan Bapa menjadi dasar dalam relasinya dengan para murid. Dan relasinya dengan para murid menjadi dasar relasinya dengan para murid dengan sesama. Allah adalah Allah yang berelasi, dan kita diundang untuk masuk dalam relasi yang intim dengannya. Dan relasi ini sifatnya adalah kekal. Mari kita renungkan bagaimana kondisi relasi kita dengan Allah, dan bagaimana pengaruhnya terhadap relasi kita dengan sesama. Sekalipun aktivitas kita mungkin terbatas, kita tetap dapat mendoakan sesama kita. Seperti Tuhan Yesus yang mendoakan para murid, sejauh mana kita mendoakan sesama kita? Oke, mari kita lihat ya pembahasannya. Sudahkah Anda pernah benar-benar mengenal Kristus dan karya penebusannya? Jikalau salah mengenal, maka itu akan berpengaruh terhadap akhir kehidupan Anda. Oke? Mari kita membacanya, firman Tuhan pada hari ini, hanya 3 ayat saja. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku, yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia ini tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Oke, kita bahas ya. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, Engkau juga berada. Kita lihat pertama-tama. George Hutcheson mengatakan bahwa Kristus yang memulai doanya dengan gaya dan cara yang akrab dengan menyebut Bapa. Jadi menyebut Tuhannya itu sebagai Bapa. Di ayat yang pertama ya, itu begitu sering diulangnya, sampai di ayat 11, kemudian di ayat ke-24, kemudian di ayat yang ke-25. Jadi, penyebutannya ini adalah menunjukkan suatu hubungan yang akrab antara sang pendoa dengan kepada siapa doa ini dialamatkan. Nah, ini adalah suatu hubungan yang akrab, gitu ya. Jadi, ketika kita atau seseorang itu mendekat kepada Tuhan, harus ada hubungan yang akrab. Karena kalau tidak ada hubungan yang akrab, akan ada awkward, canggung di dalam berkomunikasi. Nah, oke, itu yang terjadi. Berikutnya, surga dan neraka adalah suatu tempat. Pulpit Commentary mengatakan bahwa kata-kata dimanapun aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku. Ini menunjukkan bahwa surga adalah suatu tempat. Fakta bahwa surga itu suatu tempat, itu didukung dalam Yohanes pasal yang 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku tak pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
Kata tempat ini diulangi sampai 1, 2, 3, 4, 5 kali. Dan ini semua berbicara tentang surga. Jadi, memang surga adalah suatu tempat. Karena ada beberapa pandangan yang mengatakan surga adalah suatu kondisi. Gitu ya. Memang ada perbedaan teologi di sini. Oke, pulpit komentari juga memberikan dasar lain. Jadi seperti ini ya. Bisa dikatakan bahwa tubuh kebangkitan akan bersifat rohani. Akan tetapi, sifat rohaninya ini bukan berarti dibedakan dari sifat materi. Tapi dibedakan dengan sifat daging atau sifat jahat. Jadi manusia ini kan sekarang punya tubuh. Tubuhnya ini sifatnya kan jahat, penuh dengan hawa nafsu. Tapi nanti tubuh kemudian kelak, itu juga sifatnya materi tapi bersifat rohani. Dan jika tubuh kebangkitan ini dengan cara apapun bersifat materi, maka dia harus mempunyai tempat yang bersifat materi juga. Sebagai contohnya ya, ketika Kristus bangkit dengan menggunakan tubuh kemuliaan, maka tubuh itu juga memiliki dimensi fisik. Buktinya bisa makan ikan, tidak bolong gitu ya. Tapi on the other hand, dia juga bisa menembus dinding. Nah, jadi ada dimensi metafisiknya gitu ya. Tetapi tidak menghilangkan daripada dimensi materinya. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, di Kisah Para Rasul 14 ayat 22 juga dikatakan, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, surga ya, kita harus mengalami banyak sengsara. Nah, seseorang mengatakan ya, the path of sorrow and the path alone leads to the land where the sorrow is unknown. Artinya, jalan kesedihan dan hanya jalan itu memimpin kita ke negeri di mana kesedihan tidak dikenali. Saudara, ini pernyataan atau perkataan yang sangat indah sekali ya. Jadi seringkali orang-orang itu pengen berbahagia di dunia ini. Bukan berarti tidak boleh bahagia di dunia ini. Tapi ingin sukacita dengan cara yang hura-hura ya. Dengan cara yang tidak karu-karuan. Ya toh. Tapi memiliki pengharapan nanti di negeri yang sana aku juga mau bersukaria hura-hura. Saudara jangan harap karena kesukaan yang ditawarkan oleh dunia ini itu tidak sama dengan sukacita yang ditawarkan oleh Yesus. Tidak cocok. Gitu ya, tidak cocok. Jadi kalau Anda menaruh pengharapan atau sukacita itu di luar Tuhan, dan Anda mengharapkan nanti Anda juga akan bersukacita dengan model seperti itu di surga nanti, pasti Anda kecewa dan Anda tidak cocok ada di sana. Gitu ya. Nah kemudian hal yang perlu kita soroti juga gini ya. Kata-kata terakhir ya sebelum Yesus disalib. Sebelum Yesus disalib. Bukanlah kata-kata keputusasaan. Tapi kata-kata yang penuh dengan kemuliaan. Maksudnya ini kata-kata ya ini ya. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka, maksudnya orang yang percaya kepadanya itu juga berada bersama-sama dengan aku. Ada suatu persekutuan antara Yesus dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam hal ini adalah para murid-muridnya. Oke. Nah, Barclay bilang ini ya, dari doa ini Yesus akan langsung pergi kepada pengkhianatan, pengadilan, dan salib. Pengkhianatan, pengadilan, dan salib ya. Dikhianati oleh Yudas, diadili oleh Imam Besar Kayafas dan Pontius Pilatus, dan disalibkan oleh pihak Romawi. Gitu ya ceritanya ya. Dia tidak akan berbicara pada murid-muridnya lagi. Adalah suatu yang sangat indah dan berharga untuk mengingat bahwa sebelum saat-saat yang mengerikan itu terjadi, pengkhianatan, pengadilan, dan salib, ini saat-saat mengerikan ya. Kata-kata terakhirnya itu bukan caci maki atau keputusasaan, tapi kata-kata yang menguatkan daripada orang yang mendengarnya. Doa-doanya itu adalah keinginannya untuk selalu dekat dengan para muridnya. Ini luar biasa ya. Tidak mencaci maki pemerintah Romawi dan lain sebagainya. Suatu hal atau karakter yang perlu kita contoh. Nah, sebagai refleksi adalah apakah isi atau konten daripada doa-doa kita di hadapan Tuhan. Apakah kita itu berdoa dengan penuh semangat tetapi semangatnya itu mencaci maki orang lain atau mencari kesalahan orang lain, atau dalam doanya itu mungkin saja mau mengutuki orang lain.
Jadi meluapkan kekesalannya hanya bentuknya dalam doa. Apakah seperti itu? Mungkin saja. Tetapi teladanilah daripada Kristus. Kristus menghadap kepada Bapa itu tidak dengan seperti itu. Bahkan terhadap orang yang memusuhinya, Yesus ngomong, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa bukan? Dan jangan tanggungkan dosa ini ke atas mereka. Saudara, seorang yang disalib, dihukum untuk sesuatu yang bukan kesalahannya, masih bisa mengeluarkan kata-kata yang menguatkan atau mengampuni daripada orang yang berperan besar untuk menyalibannya. Luar biasa bukan? Itulah Tuhan yang kita kenal. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dalam pulpit commentary mengatakan gini ya, bahwa pemikiran tentang Bapa yang benar ini, Bapa yang adil ya maksudnya. Adil itu, Bapa itu akan melakukan suatu tindakan di mana manusia itu akan mendapatkan haknya atau yang sepantasnya dari apa yang dia sudah berbuat. Dalam hal ini kalau manusia itu berdosa, maka upah dosa adalah maut menurut Roma 6 ayat 23. Jadi keadilan ini bagi orang-orang yang benar dan tertindas itu pasti membawa penghiburan. Kenapa? Karena selama di dunia ini itu orang-orang fasik kadang merajalela tidak karu-karuan. Tapi ketika masanya sudah tiba, orang yang benar dan tertindas dan mereka di backup oleh Tuhan, maka ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat mengerikan bagi orang yang jahat dan tak beriman. Karena mereka sudah tidak memiliki pegangan lagi untuk bertahan di tengah pencobaan ini. Di sini Kristus mengontraskan dunia dengan dirinya dalam persoalan pengenalan terhadap Bapa. Memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau. Dikontraskan ya. Dunia tidak kenal, tapi saya kenal. Ya. Kemudian kontras yang kedua, dan mereka ini tahu, berinya ya, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi pengenalan terhadap Yesus atau Bapa adalah hal yang membedakan antara dunia dengan orang-orang percaya. Saudara, Anda mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai juru selamatkah? Atau sebagai only a miracle worker? Only just like a solution in your life? Hanya sebatas itu? Atau Anda mengenalnya sebagai Tuhan yang menguasai setiap aspek kehidupan Anda, di mana tidak ada satu pun aspek dalam kehidupan Anda yang tidak dipegang oleh Kristus. Apakah Anda mau mengenal Kristus yang demikian? Apakah Anda mengenal Kristus itu adalah Kristus yang telah mati di kayu salib? Atau hanya mengenal Yesus sebagai Yesus yang menyembuh? Saya bukan mengatakan bahwa mengenal Yesus sebagai penyembuh itu salah. Tetapi kalau Anda pengenalan Yesus hanya sebagai only a miracle worker or miracle God who performs divine healing, ya, kesembuhan ilahi. Kalau Anda pengenalannya hanya sebatas itu, maka sorry to say, Anda tidak akan selamat. Karena yang terpenting itu bukan itu. Yang terpenting adalah kenalilah dia sebagai Sang Juru Selamat yang menyelamatkan engkau dari segala dosa-dosamu. Karena dosa-dosamu itulah yang akan membawa kamu ke neraka. Kalau Anda tanpa Kristus, maka Anda akan masuk neraka. Kalau tanpa Kristus yang berkorban di kayu salib, maka Anda tetap menanggung segala dosa-dosamu dan Allah tidak mungkin berkenan kepada engkau. Karena tidak ada satupun yang bisa menahan daripada murka Allah kecuali Kristus. Jadi, kembali ke pertanyaan semula. Saudara mengenal Kristus sebagai apa? Pernahkah saudara tanyakan itu dalam kehidupanmu? Ayat 26. Leon Morris mengatakan, Yesus telah menyatakan Bapa kepada pengikut-pengikutnya. Dan sekarang dia berkata bahwa dia akan melakukan hal itu lagi. Saudara perhatikan ayatnya ya. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya. Jadi dulu sudah diberitakan, dan sekarang akan diberitakan lagi. Nah, yang jadi perdebatan gini,
Yang akan diberitakan lagi itu apa? Nah, ini bisa menunjuk pada pernyataan atau wahyu dalam salib. Menunjukkan peristiwa penyaliban Kristus Yesus. Atau ini bisa menunjukkan lebih jauh dari itu, yaitu pekerjaan Roh Kudus yang Dia janjikan untuk dikirimkan dalam Yohanes pasal 15 ayat 26. Kata-kata berikutnya tentang kasih menyebabkan lebih mungkin hal ini itu merujuk kepada salib Kristus. Karena gini ya, aku akan memberitahukan kepadamu dan aku akan memberitahukannya sebab kasih yang kau berikan kepadaku ada dalam mereka. Nah, kalau lebih konteksnya itu lebih dekat ke arah kasih, maka kasih Allah yang paling besar yang dinyatakan kepada umat manusia itu adalah kasih di kayu salib. Berarti kalau misalkan itu guidance-nya, petunjuknya, maka besar kemungkinan ketika Yesus mengatakan, aku akan memberitahukannya, ini adalah peristiwa ketika Yesus disalib. Bukan peristiwa ketika Dia menjanjikan Roh Kudus akan turun. Gitu ya. Lain lagi dengan pandangannya Adam Clarke mengatakan gini, aku akan memberitahukannya, ini menunjuk pada pembicaraan Yesus pada para muridnya selama 40 hari setelah kebangkitannya. Ya mungkin saja. Karena ini di mana Yesus menampakkan diri berkali-kali kepada para muridnya untuk menjelaskan gitu ya. Ia juga lakukan oleh Roh Kudus yang dicurahkan pada Pentakosta. Maksudnya, aku akan memberitahukannya itu bisa merujuk pada peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Nah, memang ada perbedaan antara penafsir Leon Morris dan Adam Clarke. Tapi yang manapun yang benar dari penafsiran di atas, kata-kata ini tetap menunjukkan adanya kemajuan atau progresif, pengenalan yang progresif tentang Kristus. Sekalipun secara strik atau ketat, ketika ayat ini dikatakan, itu hanya berlaku untuk para rasul. Tapi jelas juga berlaku bagi kita. Gitu ya. Oke, ilustrasinya gini ya. Saudara tahu binatang cheetah ya? Binatang darat yang tercepat di dunia ya. Baik bentuk tubuhnya, jantungnya besar, paru-parunya, bahkan lubang hidungnya disesuaikan untuk berlari dengan kecepatan tinggi. Kalau dia berlari, panjang langkahnya sekitar katanya 7 meter. Dia 4 langkah per detik ya. Jadi 1 detik bisa berapa? 28 meter. Oh gila nih. Dia bisa berlari dari kecepatan 0 sampai 100 km per jam. Hanya dalam 3 detik saja. Masuk akal ya. Masuk akal ya. Jadi luar biasa nih. Dari kecepatan 0 sampai 100 km per jam. Hanya dalam 3 detik saja. Padahal Ferrari yang terbaru membutuhkan 4 detik untuk mencapai 100 km per jam. Dan Cheetah bisa mencapai kecepatan maksimum 112 km per jam. Dan bahkan ada yang mengatakan 120 km per jam. Gila nih. Tapi, dia bisa lari sekencang itu. Itu hanya berjarak 400 meter saja. Karena hal itu membuat temperatur tubuhnya itu terlalu tinggi. Kalau lebih dari 400 meter. Sehingga setelah 400 meter dia harus beristirahat sedikitnya 30 menit lagi untuk cooling down, ya toh, untuk menurunkan suhu tubuhnya nih. Ini berbeda dengan kuda atau kijang yang sekalipun tidak bisa lari secepat cheetah, tapi bisa mempertahankan larinya itu konstan dan dalam waktu yang lama. Itulah sebabnya ya, tidak ada ceritanya nanti cheetah itu jadi apa tuh namanya? Tunggangan daripada orang-orang zaman dulu. Nanti muntah darah itu ya. Itu 112 km per jam itu 1 jam bisa nyampe Batu loh itu. Naik cheetah. Wah, biasanya naik mobil ya 1 jam ya. Ini 112 km per jam. Naik cheetah sampai ke Surabaya Batu gitu ya. Waduh, luar biasa nih. Tapi 400 meter mandek. 400 meter berhenti 30 menit. 400 meter berhenti 30 menit. Yang naik ini lama-lama wanter berhenti. Lama-lama muntah ini ya namanya. Ya mendingan naik kuda atau naik onta yang lebih stabil, gitu ya. Dalam belajar firman Tuhan, kita tidak boleh seperti cheetah, tapi harus seperti kuda, gitu ya, yang larinya lebih stabil. Oke? Lanjut. Kasih Bapa yang sempurna kepada kita. Supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka. Maksudnya apa ya? Dalam King James Version,
supaya kasih dengan mana engkau telah mengasihi aku ada di dalam mereka. Nah, ini terjemahan lainnya seperti itu. Maksudnya adalah, Yesus meminta supaya Bapa itu mengasihi mereka, orang-orang yang percaya kepada Yesus, itu dengan kasih yang sama seperti ketika Bapa mengasihi Yesus. Luar biasa ya. Tidak ada pembedaan kasihnya kepada Yesus dan kepada kita. Nah, syarat dikasih Bapa. Ini ada kata-kata aku di dalam mereka. Dan memang seperti yang baru saya katakan, sejauh berkenaan dengan kita, terpisah dari Kristus. Kondisinya ya, terpisah dari Kristus. Kita tuh dibenci Allah. Allah tuh hanya mulai mengasihi kita pada waktu kita tuh dipersatukan kepada tubuh dari anaknya yang kekasih, yaitu Yesus Kristus. Ini komentari dari John Calvin. Saya ulangi ya. Kita tuh dibenci oleh Allah karena apa? Terpisah dari Kristus. Tapi Dia mulai mengasihi kita ketika kita dipersatukan dengan Kristus. Pertanyaannya, sudahkah saudara itu hidupnya dipersatukan dengan Kristus? Saya rindu sekali, siapa yang mendengarkan daripada siaran ini, itu benar-benar hidupnya itu dipersatukan oleh Kristus. Ada Kristus dalam hidupmu, ada Kristus dalam hatimu. Jangan sampai ada sumpah serapah, kebencian, kepahitan, sakit hati, dan pikiran negatif ada di dalam kehidupanmu. Tapi izinkanlah Kristus memerintah di dalam hatimu sebagai Raja. Turunlah daripada tahtamu sebagai Raja, dan mintalah Kristus untuk memerintah di dalam hatimu. Maka engkau akan dikasihinya. Berkenan kepada Bapa melalui Kristus. Seperti kalimat tadi ya, dan aku di dalam mereka. Calvin melanjutkan kalimatnya begini. Kalimat ini layak mendapat perhatian kita. Karena kalimat ini mengajar kita bahwa satu-satunya jalan dalam mana kita tercakup dalam kasih yang Dia sebutkan itu, bahwa Kristus tinggal di dalam kita. Karena sebagaimana Bapa tidak bisa memandang anaknya tanpa juga meletakkan di depan matanya seluruh tubuh Kristus. Sehingga jika kita ingin untuk dipandang di dalam Dia, kita harus sungguh-sungguh menjadi anggotanya. Maksudnya, bahwa untuk Anda itu berkenan kepada Bapa, Anda harus ada di dalam Kristus. Singkatnya seperti itu. Berkenan kepada Bapa. Apakah saudara rindu mendapatkan perkenanan dari Bapa? Atau saudara ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain? Kalau saudara mendapat pengakuan dari orang lain, mungkinkah itu mendapat perkenanan dari Bapa? Kalau itu mungkin, terserah, tidak masalah. Tapi betapa banyak orang pengen mendapatkan pengakuan daripada orang lain. Itu dengan mengorbankan prinsip-prinsip firman Tuhan. Hanya supaya kelihatan dirinya itu sukses luar biasa. Misalkan ya, kalau misalkan ada orang politikus misalkan, pengen terlihat ternama luar biasa, maka apa yang dilakukan? Menggembosi daripada semua kampanye yang dilakukan oleh lawan politiknya. Supaya lawan politiknya itu terlihat jelek. Sehingga dianya yang terlihat bagus. Nah, ini kan orang-orang mulai lihat, oh ternyata setiap kali dia tuh ada aktivitas ya, itu lancar, luar biasa, tidak seperti yang satunya. Nah, dia nggak sadar kalau yang satunya itu digembosi. Nah, ini kan cara-cara yang membuat diri sendiri, dalam tanda kutip, berkenan bagi masyarakat, memenuhi masyarakat, tetapi dengan menggunakan cara-cara licik yang tidak mungkin mendapatkan perkenanan dari Bapa. Mau jadi orang seperti itu? Kalau saudara sudah mulai bertobat terhadap segala kesalahan dan kebusukan saudara, dan mulai berbalik kepada Tuhan. Berbaliklah kepada Tuhan. Berbaliklah kepada Tuhan. Karena kebusukanmu tidak akan membawa kamu ke dalam kekekalan, tapi akan membawa kepada kebinasaan. Oke, sekian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.